Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Saya sendiri Aferin Tance, NPM 19612724, dan teman saya Litwina Epa, NPM 19612750. Pada video ini kami akan membahas tentang analisis pengaruh current ratio dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang penelitian. Harga saham merupakan harga penutupan pasar saham selama periode pengamatan untuk tiap-tiap jenis saham yang dijadikan sampel dan pergerakannya senantiasa diamati oleh para investor. Harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti laba perusahaan, pertumbuhan laba perusahaan, pertumbuhan aktiva tahunan, likuiditas, dan nilai kekayaan total penjualan. Sedangkan faktor internal seperti kebijakan pemerintah dan dampaknya, pergerakan suku bunga, fluktuasi nilai tukar mata uang, rumor sentimen pasar, dan penggabungan usaha. Kelancaran proses produksi perusahaan dipengaruhi oleh likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio perusahaan, maka semakin tinggi pula posisi likuiditas perusahaan tersebut. Pengukuran rasio likuiditas perusahaan dapat menggunakan rasio lancar atau current ratio. Current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Rasio ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai masalah likuiditas, tetapi juga menilai penggunaan modal kerja entitas. Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. Semakin tinggi nilai NPM, maka menunjukkan semakin baik. Laba yang tinggi akan menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang menyebabkan harga saham akan meningkat. Perusahaan makanan dan olahan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan makanan dalam kemasan, seperti daging dan ikan dalam bentuk kemasan, makanan dan minuman instan, roti dan kue, sayur beku, minyak makan, margarin, dan tepung gula. Berikut ini disajikan data mengenai rata-rata current ratio, net profit margin, dan harga saham perusahaan subsektor makanan dan olahan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, rata-rata current ratio sebesar 1,743, net profit margin sebesar 6,898, harga saham sebesar 1,750. Tahun 2017, current ratio sebesar 1,661, net profit margin sebesar 4,435, harga saham sebesar 1,885. Pada tahun 2018, current ratio sebesar 1,891, net profit margin sebesar 4,056, harga saham sebesar 2,231. Tahun 2019, current ratio sebesar 1,935, net profit margin sebesar 11,740, harga saham sebesar 2,044. Pada tahun 2020, current ratio sebesar 2,117, net profit margin sebesar 13,437, dan harga saham sebesar 2,748. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh current ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, bagaimana pengaruh current ratio dan net profit margin secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, agar pembahasan lebih terarah serta menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada sampel yang digunakan, yaitu perusahaan subsektor makanan dan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Variabel independen yang digunakan yaitu current ratio dan net profit margin, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu harga saham. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia.
Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh current ratio dan net profit margin secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan subsektor makanan dan olahan di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah manfaat dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu penulis dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan di Universitas Udayana Pontianak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis, khususnya terkait current ratio, net profit margin, dan harga saham. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan serta menjadi bahan referensi dan dapat dikembangkan bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan penelitian mengenai current ratio, net profit margin, dan harga saham. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya ada kerangka teori. Di sini X1-nya adalah current ratio, X2-nya net profit margin, X3-nya current ratio dan net profit margin. Dan untuk Y-nya ada harga saham. Current ratio digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Net profit margin digunakan untuk memberi analisis gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan lebih besar bernilai dari penjualan berarti lebih efisien. Harga saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau sebuah bentuk kepemilikan perusahaan di pasar modal. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama adalah current ratio berpengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis kedua, net profit margin berpengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis 3, current ratio dan net profit margin secara simultan berpengaruh positif terhadap harga saham. Selanjutnya ada metode penelitian. Bentuk penelitian dari penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pengertian penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukuran. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas ini adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel tidak bebas dan berpengaruhnya terhadap variabel tidak bebas diselidiki atau diuji. Yang termasuk dalam variabel independen ada current asset dan net profit margin. Yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel tidak bebas ini adalah variabel yang terpengaruhi dalam hubungan antara dua variabel atau biasa juga disebut variabel akibat diperkirakan terjadi kemudian setelah terjadinya variabel bebas atau variabel pengaruh. Yang termasuk variabel dependen adalah harga. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah metode observasi non-partisipasi. Pada observasi non-partisipasi, pengamat tidak langsung terlibat pada situasi yang sedang diamati. Dengan kata lain, pengamat tidak berinteraksi atau mempengaruhi objek yang diamati. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menggunakan data keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil dari website resmi www.idx.co.id. Populasi
Dalam penelitian ini ada 22 perusahaan dan sampel 13 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu atau seleksi khusus. Kriteria sampel yang ditentukan pada penelitian ini yaitu: yang pertama, perusahaan yang telah initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan laporan tahunan atau annual report secara lengkap selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Di sini ada rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung variabel-variabel. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Net profit margin, laba bersih dibagi penjualan bersih. Dan untuk harga saham diambil dari nilai penutupan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang dimana teknik analisis data dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 26. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang termasuk dalam uji asumsi klasik ini, yang pertama ada uji normalitas, kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.